Sore, Bang. Abang beneran topi Oke. copot bang, topi abang bang, nggak kelihatan mukanya. Iya bang. Nggak usah, nggak perlu muka. Ini nggak perlu muka. Udah, bisa mulai? Udah. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa kami semua sangat prihatin ya. Kami sangat prihatin dengan adanya kegaduhan yang beredar di sosial media 3 hari terakhir ini, yang membuat akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi para pihak. Dalam hal ini para pihak, baik itu Lisa maupun pihaknya Pak RK, saya berkomunikasi langsung dengan Ibu. Ya. Sebenarnya hal ini tidak perlu sampai menyebabkan satu kegaduhan. Di situ nanti kalau tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ada fitnah yang lebih keji, lalu ada di situ mungkin ada air mata dan lain-lain. Maka kemarin saya secara intens berkomunikasi dengan kedua belah pihak, ya, dengan niatan nawaitunya khususnya di bulan Ramadan ini supaya bisa menjembatani apa dan bagaimana dari masing-masing pihak agar supaya persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Karena pendapat kami tentunya kalau persoalan ini dibawa ke ranah hukum, tentunya nanti akan panjang dan akan ada hal-hal yang mungkin saja tidak diinginkan oleh semua pihak. Gitu loh. Jadi saya kemarin berkomunikasi baik dengan Lisa maupun dengan Ibu, ya, untuk mencarikan satu solusi. Karena di sini juga dengan adanya isu ini berkembang, sudah ada nih saya melihat orang-orang yang mengambil satu keuntungan, entah itu benar apa tidak benar. Kayak contohnya Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari pihak Bapak RK menawarkan sejumlah uang, ya, jumlah uangnya cukup fantastis gitu loh. Namun demikian di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi, ya. Di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK, ya, menawarkan sejumlah uang, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Di situ ada jumlah uang yang ditawarkan sebelum Lisa melakukan jumpa pers, lalu setelah melakukan klarifikasi di jumpa pers, uang yang bernilai miliaran itu berikutnya akan diserahkan kepada Lisa. Nah ini kan kemarin hal ini saya konfirmasi agar supaya tidak menjadi fitnah, ya. Saya bilang, Lisa, ini mengatasnamakan Bapak, iya, katanya. Memang terlihat dari chatnya yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan saat ini karena itu bersifat ranahnya privasi. Saya tanya, kalau saya cross check gimana Lisa? Iya boleh bang, di cross check aja bener nggak gitu loh. Orang yang mengaku-ngaku suruhan Bapak RK ini menghubungi dan menawarkan sejumlah uang, tapi dengan catatan harus ketemu teman-teman media dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan di sosial media, di Instagram itu adalah hoax atau halusinasi. Lalu saya menghubungi Ibu dan saya bilang, Bu, ini ada hal seperti ini, benar nggak? Saya tanya sama Ibu. Lalu Ibu bilang, waduh, Bang, itu siapa lagi, katanya. Artinya saya melihat di sini ini sudah mulai ada orang-orang yang entah maksud tujuannya untuk apa, bagaimana kepentingannya, itu sudah mulai menambah suasana ini bisa
yang tadinya saya niatnya untuk mempertemukan ya secara kekeluargaan, bicarakan baik-baik ya, sama-sama perlihatkan data tentunya, ini kok malah jadi membuat ada gap ya. Karena ternyata setelah saya konfirmasi ke Ibu Cinta, Ibu Atalia, nggak ada tuh. Siapa itu orang-orang kayak begitu gitu. Nah, jadi saya memang, kami ini prihatin ya, sangat prihatin dengan apa yang terjadi kepada khususnya kedua belah pihak. Makanya di sini kami ingin menghimbau sebaiknya para pihak itu duduk bersama, silahkan tunjukkan alat bukti atau data ya, supaya tidak menjadi bola liar atau menjadi fitnah, menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nggak suka sama Pak RK, ada yang nggak suka mungkin sama Lisa apa, jadi kacau gitu loh. Makanya saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang katanya, tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani gitu loh, karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja gitu loh. Nah ini juga kita harus harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya bongkar semua. Ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Gitu teman. Tapi dari Bang, terkait tes DNA itu siapa yang mengajukan bang, boleh tahu bang? Terus kapan bang ngomongnya bang? Boleh diperjelas? Iya, intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya mengada-ngada, ya saya siap dites DNA. Bang, Ya siap. kenapa sih bang baru sekarang Mbak Lisa mengungkapkan ini semuanya bang? Karena kan kayaknya udah berapa, karena kasus FK juga yang lagi naik sekarang atau gimana? Nah ini, kalau ini sementara ya, sementara analisa kami, sementara juga dari percakapan saya yang intens dengan Lisa semenjak kemarin sampai per hari ini, saya tidak melihat ada indikasi lain, ya. Apa yang dikatakan mungkin di belakangnya Lisa ada orang yang ingin menjatuhkan siapa Pak RK. Sampai saat ini sih saya belum melihat ada indikasi seperti itu. Ya, saya masih melihat memang ini sementara ini adanya dorongan dari seorang Lisa yang dimana dia merasa seorang ibu yang memang mungkin membutuhkan hak-hak daripada anaknya. Namun demikian dari sisinya Pak RK tentunya juga dia mempunyai hak untuk mempertanyakan, ya kan? Saya dimintain tanggung jawab, memang itu anak saya kan, bahasa kasarnya seperti itu gitu. Jadi makanya saya melihat kedua belah pihak ini seharusnya duduk bareng, bukan
saling sewa pengacara untuk beradu atau berargumentasi hukum atau meneruskan urusan-urusan ini ke proses hukum gitu. Ini seharusnya ya, menurut dari kacamata kami sebagai orang-orang yang mengenal mereka, para pihak ini gitu. Dan kemarin juga disampaikan juga sama Lisa, dia bilang saya siap kok, mau tes DNA saya siap, mau bicara duduk kekeluargaan saya siap. Nah itu yang disampaikan oleh Lisa gitu pada saya kemarin intens sampai pagi ini. Tadi juga masih komunikasi ya, bahasanya sama. Udah bang, ini udah banyak yang nimbrung katanya. Saya udah dihujat, padahal saya ingin memperjuangkan hak anak saya kan gitu. Ya udah tes DNA aja lah. Bang, Lisa sudah menunjuk abang atau tim abang sebagai kuasa hukum atau? Nggak ada, kan saya bilang ya, saya berinisiatif karena saya mengenal mereka, para pihak. Saya berinisiatif kalau bisa hal-hal seperti ini kan diselesaikan, duduk bersama. Kasarnya kenalnya baik-baik, mungkin mereka dulu awalnya kenapa selesai ada perseteruan, kegaduhan seperti ini gitu. Nggak baik lah kalau buat saya bilang nggak baik. Maka saya juga nyatakan kemarin bahwa saya ini siap hanya untuk menjadi jembatan. Ya, tapi kalau saya untuk dipakai sebagai profesional lawyer dari para pihak masing-masing, tentunya pasti saya akan nggak mau. Gitu. Ya. Dan di sini saya juga menghimbau kepada masyarakat, netizen, mohon tidak berprasangka buruk kepada kedua belah pihak. Biarkan kedua belah pihak ini bisa berpikir jernih dan duduk bersama, kita dukung ya. Jangan ada kubu yang ngebela Lisa, ada kubu yang ngebela Pak RK gitu. Saya rasa lebih baik kalian doakan saja solusi yang terbaiknya seperti apa, daripada kalian juga ikut menghujat salah satu pihak, ikut juga pro sana pro sini. Ingat, kejadian-kejadian hal seperti ini kan tidak menutup kemungkinan bisa kejadian kepada siapa saja. Jadi janganlah kita ikut dalam satu persoalan yang ngepro sana pihak mana gitu. Itu aja sih, saya minta nih kepada masyarakat, kepada netizen khususnya, tolong stop. Terutama juga Lisa berpesan, tolong jangan libatkan wajah anaknya yang masih di bawah umur itu dijadikan konten ya dalam sosial media. Karena itu jelas anak masih di bawah umur, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan juga ya tolonglah kalian tuh punya hati nurani di bulan suci Ramadan ini. Janganlah anaknya Lisa dibawa-bawa ya, dijadikan satu konten atau dicocok-cocokkan atau dinarasi-narasikan yang tidak gitu loh. Tolonglah, kalian kan juga manusia, punya hati, dan di bulan baik ini Lisa kemarin cuma minta itu juga. Tolong teman-teman, janganlah wajah atau foto gambar anak saya dijadikan satu konten di sosial media. Bang, mungkin Lisa cerita nggak sudah ada komunikasi lagi dengan RK seperti itu Bang? Kan udah terlanjur terbongkar atau dibola liar, ada komunikasi nggak Bang? Sempat bertanya gitu ke Lisa. Nah ini juga saya mempertanyakan ya, ada artis selebgram juga, Ayu Aulia itu sempat menghubungi saya juga per telepon kemarin, dan dia juga di sosial medianya, di Instagramnya juga dia meng-up peristiwa apa yang sekarang ini lagi rame ya. Jadi saya juga mau mempertanyakan, kemarin si Ayu bilang, "Bang, gue tuh tahu semua bang," katanya, "dari A sampai Z. Itu kan yang kenalin gue bang. Abang nih nggak tahu gini-gini, jangan main bela-bela orang loh." Saya bilang, saya tuh nggak ngebela siapa-siapa. Saya bilang, saya tuh kepengen segala sesuatu baik gitu loh. Bisa ditempuh dengan jalur ya komunikasi, silaturahmi, kekeluargaan. Jangan sampai ada para pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak Pak RK, baik itu pihaknya Lisa merasa dirugikan sehingga harus dengan sangat terpaksa mesti rame-rame gitu. Ya saya tahu semua lah bang, ceritanya bagaimana. Ya sudah, kamu di mana? Saya bilang, Ayu, kalau kamu emang tahu ceritanya, duduk sama saya. Kamu punya bukti apa juga sih? Gitu.
ya. Nah, tadi Ayu juga bilang saya masih di luar negeri bang, nanti kalau datang mungkin ketemu. Ya saya bilang kita nih semua kan kenal para pihak ya, harusnya ya kita nggak usah berpihak, harusnya kita berusaha bagaimana bisa menjalin, mempertemukan dan mencarikan solusi gitu. Jangan lo mengklaim gua ada di pihak Pak RK atau ada di pihak Lisa, jangan dong. Kalau kita kenal dua pihak ini ya seyogyanya, sebaiknya, dan orang yang dianggap atau dibilang teman itu bisa mendudukan bareng, bisa mencarikan satu solusi bersama gitu. Jangan ada pihak-pihak yang gua pokoknya ada di pihaknya Pak RK, ada di pihaknya Lisa. Kalau memang teman atau mengenal dua-duanya sebaiknya sih tidak perlu begitu ya. Sebaiknya kita dorong sama-sama yang namanya penyelesaian satu urusan tidak melalui jalur hukum. Mungkin kondisi Lisa sekarang gimana Bang? Kan ada penyesalan nggak setelah apa ini? Ya Lisa cuma bilang memang ini kalau memang ini jalan satu-satunya, saya juga nggak perlu diancam di apa, saya nggak takut. Untuk kepentingan anaknya, dia bilang siapapun dia nggak mundur. Buktinya kan dia bilang berkali-kali dia bilang sama, udah deh bang tes DNA aja bang, biar nggak pada banyak ngomong, nggak pada banyak nimbrung gitu. Saya bilang saya cuma ngingetin ya sudah sabar. Begitu juga ketika saya komunikasi sama Ibu Cinta, saya bilang Bu, ini seperti ini, bagaimana? Saya bilang itu loh. Ya artinya saya memang yang berinisiatif untuk bisa menjembatani mereka berdua supaya duduk bersama, supaya bawa masing-masing apa datanya, seperti apa gitu. Karena jujur ya, kegaduhan hal-hal seperti ini kan ya tidak baik lah menjadi konsumsi masyarakat. Karena ini ranahnya memang betul-betul ranah yang ya seharusnya itu internal saja. Oke, teman-teman? Bang, mau nanya kondisi Ibu Cinta sendiri setelah mengetahui adanya viral kasusnya ini seperti apa mungkin, Bang? Ya mungkin kita bisa lihat saja di sosial medianya Ibu, ya beliau tetap dengan apa namanya tanggung jawab dan tugasnya dia tetap keliling ya ke masyarakat. Artinya ya sebagai anggota dewan beliau tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebenarnya kalau nggak salah Bu Cinta tuh sempat memposting di sosial medianya dia soal adanya perpisahan dan apa pengkhianatan itu, apakah ini bentuk dari viral? Kalau itu saya tidak bicara sejauh itu sama Ibu ya. Saya tidak bicara sejauh itu karena kebetulan saya, anak saya, istri saya juga sangat baik, sangat mengenal baik. Ya kita tuh selalu juga kalau lagi ke Bandung makan bareng apa segala, artinya ini keterpanggilan kami lah gitu loh. Ini ada orang sosok yang kita kenal, ada orang yang kita kenal baik gitu ya. Ini ada kegaduhan, bagaimana supaya kita ini berguna untuk kedua belah pihak ya. Kita berharap kita bisa berguna lah, menjembatani adanya miskomunikasi, mungkin bisa menjembatani duduk bersama gitu kan. Kan seperti kata kayak mantan presiden kita Pak Jokowi, nggak ada sesuatu persoalan yang nggak bisa diselesaikan. Ya alangkah lebih baiknya diselesaikan di meja makan daripada di meja hijau kayak gitu loh. Jadi memang ini murni inisiatif kami. Kemarin saya juga Bang Nahar juga dengar ya apa yang dikeluh kesahkan oleh Lisa gitu loh. Jadi memang ya sebaiknya ini sudah disudahi lah. Tidak usah berpikir untuk saling mempersiapkan pakai jalur hukum. Saya rasa ya saya sih tidak mendukung hal itulah, itu aja. Kemarin kan setelah penggeledahan rumah RK kan sempat kabarnya Pak RK sendiri ini sempat menghilang. Apakah ada hubungannya sama misalnya atau gimana? Nggak ada. Untuk hal yang itu saya no comment karena saya tidak berkapasitas untuk menjawab terkait persoalan itu. Mohon maaf. Bang, ditantang tes DNA, respon Bu Cinta sendiri seperti apa? Setuju, mau atau gimana? Saya belum ada komunikasi ke sana gitu. Tapi kan justru ini ya ini tadi karena banyaknya pro kontra ya dari masyarakat yang kalau emang benar harus berani dong. Nah Lisa bilang saya berani, dan ada juga yang ngepro Lisa, ya udah lakuin aja biar semua jelas gitu kan. Jadi artinya ya sebenarnya sebelum langkah-langkah lebih jauh sih harusnya sih ya para pihak bisa duduk bersama lah, bisa buka puasa bersama lah, kan masih ada berapa hari nih ya, masih ada berapa hari sebelum Lebaran, bisa lah duduk buka puasa bersama gitu loh. Itu sih sebenarnya yang kami hari ini harapkan
ya kami tidak berpihak atau membela siapa atau bagaimana. Kami justru kepingin kedua belah pihak ini bisa sama-sama duduk bersama, buka puasa bersama. Bang, boleh mungkin video call sama Lisa hari ini teman-teman di sini Pak? Atau Iya, Lisa sedikit dan aja, Nabil Bang. hari ini Pak? Dia belum pernah. Dia bilang ada saatnya bang, nanti ada waktunya dia akan bertemu. Bang, untuk Bu Cinta sendiri saat ditantang untuk tes DNA itu mau bertemu nggak sih bang? Maksudnya ada niatan untuk bertemu sama Lisa langsung untuk berbicara soal mengenai ini? Gitu? Nggak ada sih, belum. Jadi gini, kemarin saya belum berbicara sejauh itu sama ibu, belum bicara, Bu ini dia siap loh untuk tes DNA, belum. Saya masih menanyakan ya, layaknya seorang kawan lah ya, seorang sahabat, menanyakan Teteh gimana kabarnya, ini kok aku dengar ada isu-isu gini, gimana Teh gitu. Nah saya bilang sama Teteh, kebetulan Teh Lisa ini berkomunikasi dengan saya Teh, saya bilang. Barulah Teteh di situ ya merespon lah, menjawab. Bang, kalau dari ceritanya Lisa sendiri, awal ketemunya gimana sih Bang? Karena kan dari pihak mereka ada bilang buat tujuan kuliah segala macam. Itu benar nggak sih Bang? Nah, justru saya agak simpang siur ini. Makanya sebaiknya sih memang para pihak itu duduk bersama, ya. Agak simpang siurnya ini Ayu Aulia bilangnya, ini gue yang kenalin bang, yang kenalin Lisa ke RK itu gue. Kata Ayu begitu kemarin telepon ke saya. Kalau kata Lisa ya? Gimana? Kalau kata Lisa? Iya, awalnya gimana? Sedikit apa? Saya nggak enak. Sedikit aja. Ya mungkin kan sudah beredar ya, itu di sosial media. Awalnya seperti apa sih kan sudah bisa dilihat siapa terlebih dahulu menghubungi terus bagaimana, kan kalau nggak salah sudah ada ya di sosial media, sudah beredar juga sih gitu. Kurang jelas sih Bang kalau di sosial media. Agak sedikit berbeda. Kalau di sosial media kan juga Nah kan ceritain. lebih baik, alangkah lebih baiknya orangnya langsung yang menyampaikan. Kalau saya nanti bisa lebih, bisa kurang, bisa salah gitu loh. Tapi berarti artinya dari Lisa sendiri menuntut untuk anaknya ya? Maksudnya nafkah untuk anaknya gitu? Diakui. Atau diakui gitu anaknya? Dia sih menuntut hak anaknya saja gitu loh. Ada banyak hal yang saya tidak bisa sampaikan hari ini sama teman-teman media, mohon maaf sekali. Makanya saya beranikan diri, berinisiatif, ayolah semua para pihak kita akhiri segera, ya, duduk bersama, buka puasa bersama. Karena kalau nanti bicara buka-bukaan, ya semua nggak ada yang menang gitu loh, ya. Semua nggak ada yang bagus nanti kalau main buka-bukaan, adu bukti apa segala. Saya yakin Pak RK punya bukti, saya juga yakin Lisa punya bukti, saya juga yakin Ayu Aulia juga punya bukti. Nah tapi mau diapain jadinya gitu loh. Justru ayolah ini kita gunakan nih semangat di akhir-akhir Ramadan ini, semangat untuk bertabayun, semangat untuk bersilaturahmi. Masa mau diteruskan sampai nanti selesai Lebaran masih terus berseterus? Saya nggak inilah gitu loh, nggak setuju gitu loh, ya. Saya lebih setuju ini ada waktu berapa hari sih Lebaran? 2 hari.